Selesai. Ya, Nana? Pak Ardi, tulisannya agak jelas. Tulis kalian. Sudah Pak Rudi, sudah siap. Oke. Nah, Sudah Pak, sudah siap. Pak Rudi ingatkan. Nah, yang lain diam. Supaya nggak mengganggu suaranya Pak Rudi ke teman-temanmu. Pak Rudi hanya mengingatkan kembali pada pembelajaran minggu kemarin atau minggu yang lalu, yaitu tentang faktor bilangan. Apa sih faktor bilangan? Faktor bilangan itu ini bla 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 bla. Kalian lihat di catatanmu beserta contoh-contohnya. Setelah itu menginjak materi kedua, faktor persekutuan. Apa faktor persekutuan? Sudah adalah ini. Setelah itu lihat contohnya. Semua ada di catatan kalian. Makanya kalian siapkan alat-alat tulis, nggak usah banyak ngomong, kerja dan kerja. Karena kalau kalian ngomong aja, waktu terbuang, kalian nggak bisa nulis dan ketinggalan. Tapi yang paling penting, kalian mengerti. Ya, sekarang materi hari ini yaitu faktor persekutuan terbesar. Kemarin faktor, setelah itu faktor persekutuan. Berarti faktor yang sama, kalau lihat kata-katanya ini, faktor dari bilangan-bilangan yang sama dan cari yang terbesar. Namanya, ilmunya, materinya FPB, faktor persekutuan besar. Artinya apa? Faktor persekutuan terbesar. Ini Pak Rudi kasih definisi atau arti tersendiri. Nah, iya, faktor dari dua bilangan atau lebih. Kemarin kalian masih dua bilangan, nanti Pak Rudi dan Pak Ardi melatih kalian 3 bilangan. Dan Pak Rudi tidak mengatakan kalian kelas 4. Yang paling penting dasar kalian oke ilmunya, caranya kalian oke, bilangan apapun semuanya insya Allah bisa. Ya, nanti kita buktikan. Faktor dari dua bilangan atau lebih yang sama, persekutuan, sekutu, sama, dan terbesar. Contoh, ini Pak Rudi ngilas balik faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari bilangan 18 dan 24. Ya, adalah tadi dulu faktor persekutuan. Ini belum mengatakan Pak Rudi belum yang terbesar, belum. Tadi dulu 18. Faktornya 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Udah nggak ada, berarti 3 kali 6, 2 kali 9, 1 kali 20, 1 kali 18. Ini faktor persekutuan, faktor bilangan. 24. 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Sudah 6 kali 4 sudah ada. Berarti tulis 6. 4
kali 6, 24. 3 kali 8. 2 kali 12. 1 kali 24. Ini cara kalau kalian mencari faktor. Nggak usah tanda kali sama dengan nggak perlu. Dan nah sekarang ini faktor bilangan 18, faktor bilangan 24. Sekarang yang sekutu, Pak, yang sama. 1, 2, 3, oh ada. 3, 6, oh ini ada. 9, enggak ada. 18, enggak ada. Berarti faktor persekutuannya adalah 1, 2, 3, dan 6. Udah, tinggal sekarang yang terbesar. Baru tulis faktor, ini pertanyaan berikutnya. Faktor persekutuan terbesar dari bilangan 18 dan 24 sama dengan, tinggal melihat ini faktor persekutuan 18 dan 24 itu 1, 2, 3, 6. Sekarang faktor persekutuan terbesarnya mana? Yang sekutu dan yang terbesar. Angka berapa? Yang terbesar, yang sama. 6. Terus 6. hasilnya tinggal tulis 6. Nah, inilah dasar, konsep dasar dari untuk mencari FEB. Itu ilmunya seperti ini, berjenjang. Enggak ujuk-ujuk FEB adalah ini. Contoh soal ini. Dari mana? Dari mana? Sama seperti kalian bangun rumah. Enggak ujuk-ujuk rumah jadi. Prosesnya bagaimana? Harus membuat fondasi yang kuat supaya rumah itu enggak rubuh. Kamu sama. Kamu diberikan untuk kelas 4 ini oleh Pak Ardi dan Pak Rudi konsep ilmu dasar yang kuat. Supaya nanti mengarah ke ilmu berikutnya itu kalian kuat. Rumah kalian kuat. Nah, ini FPB-nya. Udah Pak Rudi kasih contoh ini cukup. Pak, tadi kan 2 bilangan. Kalau 3 atau lebih Pak, 3 bilangan. Boleh. Saya kasih contoh. Ini Pak Ardi, tulisan yang di bawahnya 24 nggak kelihatan. Faktor persekutuan terbesar dari bilangan 18 dan 24. Kalau tulisannya nggak kelihatan, kamu pegang layarnya, diperbesar. Nah, contoh kedua, faktor persekutuan dari bilangan. Bilangannya ada berapa? 3 bilangan, berarti lebih dari 2 bilangannya. Gak masalah. Yang penting caranya kalian harus mengerti. Cari dulu 24. Nah, ini sudah sama. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. 32. 32. 1, 2, 3 nggak bisa. 4, 8, 16, 32. 1 kali 32, 2 kali 16, 4 kali 8. 40. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. 1 kali 2, 40. 2 kali 20, 4 kali 10, 5 kali 8. Nah, sekarang faktornya yang sama. Mana? Dari ketiga bilangan ini yang sama. 1 ada.
2 ada. 4 ada. 6 nggak ada. 8 ada. 12 nggak ada. 24 nggak ada. 3 berarti hasilnya 1, 2, 4, dan 8. Baru sekarang FPB-nya langsung tulis FPB-nya sama dengan mana yang sekutu yang terbesar? Bilangan berapa? 8. Yang sama 8. Suaranya lagi berapa? 8. Oh, 8. hasilnya 8. Silakan kalian tulis. Cepat, ayo. Ayo, cepat. Sudah, Pak. Belum. Belum. Sudah. Lanjut, Pak. Berarti ya anak-anak ya. Ini Belum, Pak. Belum kelihatan. Itu yang 40. Ini perkaliannya kalian nggak boleh main-main lagi. Harus hafal di luar kepala. Hafal di luar kepala itu bagaimana? Contoh, orang tua kalian, kakak kalian, guru kalian mengatakan 6 kali 7, 42. Nah, itu di luar kepala. Jangan 6 kali 7, 6 kali 7. Mikir lambat, wis. Lambat gitu. Lanjut, Pak. Sudah selesai saya. Apa tidak itu nanti apa kata Pak Rudi. Bukan kalian yang mengatakan lanjut Pak. Kalian lanjut teman-teman kalian. Ayo saling mengerti. Yang sudah tinggal pelajari lagi. Yang sudah apa yang kalian tulis. Kurang 1 menit. Selesai. Pak, yang habisnya faktor itu apa, Pak? Yang di bawahnya. Atasnya. Ini terbesar. Singkat FPB. Ini singkatannya. Sudah. Kurang 15 detik. Ayo cepat. Nulisnya jangan relet-relet. Nulis cepat, boleh. Nanti kalian salin. Makanya siap retoretan.
Nanti kalian salin dengan tulisan yang rapi di buku catatanmu supaya kalian nanti kalau rapi tulisannya belajar itu enak. Jangan asal nulis. Pak Rudi mengamati ada yang tulisannya itu gede masalah. Masa satu baris itu hanya ada 3 kata sudah cukup. Turun lagi di bawahnya. Ya, sudah. Pak Rudi hapus. Jika, benar ya, jika kalian, saya belum selesai, minta tolong teman kalian untuk difotokan catatannya tadi, difoto supaya kalian nanti bisa melanjutkan. Makanya jangan home. Ya, terus. Selamat pagi dari ini di kelas kalian ini ada Pak Ardi, terus juga ada Bu Sundari. Ya, nah sekarang faktor persekutuan terbesar kalian tadi proses dasarnya yang tadi Pak Rudi jelaskan. Sekarang kita belajar mencari faktor persekutuan terbesar dengan keilmuan, cara yang benar, atau triknya. Cara mencari FPB. 1. Cari mobilisasi prima. Pohon faktor. 2. Cari faktor yang sama dengan pangkat. Pak Adi, itu tulisan nomor 1 itu apa? Cari faktor ya, Pak? Oh. Faktorisasi prima dalam kurung pohon faktor. Ya, saya ulangi sambil Pak Rudi jelaskan, kalian dengarkan. Cara mencari FPB yang tadi itu Pak Rudi memberikan dasarnya. FPB jadi FPB itu seperti itu tadi. Pertama cari faktor bilangan, mencari faktor persekutuannya, dan cari persekutuan tapi yang terbesar. Nah sekarang kita langsung menginjak ke ilmunya. Cara mencari FPB. Saya ulangi, cara mencari FPB, faktor persekutuan terbesar. 1. Cari faktorisasi prima. Apa sih Pak? Faktorisasi prima nanti ya. Nanti sayang, sabar, nanti Pak Rudi jelaskan. Istilahnya dulu aja. Cari faktorisasi prima. Dengan apa? Ada menggunakan tabel, ada pohon faktor. Tapi Pak Rudi jelaskan dengan pohon faktor. Kalau tabel itu terlalu dimanjakan, terlalu panjang. Nah, yang kedua, cari faktor yang sama dengan pangkat terbesar. Faktornya sama, pangkatnya, sorry. Maaf, terbesar. Terkecil. Pangkatnya yang terkecil. Maaf ya, baru ini terbesarnya. Kalau ini terbesar, ininya terkecil. Ya, contoh. Kita buktikan soal tadi yang langsung.
Pak Rudi tentukan 3 bilangan tadi, kita praktekkan dengan cara ini. FBB dari bilangan 24, 32, dan 40 sama dengan. Nah, soalnya seperti ini, langsung kamu lihat. 1, cari faktorisasi primanya dengan pohon faktor. Pohon faktor itu berbentuk bagaimana, Pak? Caranya seperti ini. Ya. I24 mencari faktor perkalian dengan cabang-cabang pohon. 24 berapa kali berapa? 1 kali 24. Dengan 1 perkalian yang umum. 6 kali 4 kali 6 kali 4. 4 kali 6 boleh. 3 kali 8 boleh, jangan 2, nanti panjang. Ya. 4 kali 6. 2 berapa? 4 berapa kali berapa? 2 kali 2. Boleh 1. Tidak boleh perkalian 1. 2 kali 3. 2 kali 3. Sudah nggak bisa dibagi lagi. Inilah bilangan prima. Nanti baru dijelaskan. Ini adalah faktor prima. Faktor-faktornya mengandung bilangan prima. Berarti 2-nya ada berapa? 3. Berarti 2 pangkat 3. Perhatikan, nggak usah celometan. Dengarkan dulu. Perhatikan. Ini tidak bisa dibagi lagi. Boleh, Pak. Ini bisa, Pak. 1 kali 3. 1 tidak boleh. Ya, 1 tidak boleh. Minim 2. Nah, terkecil bilangan prima. Kalau sudah bilangan prima, masukkan 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 kali lagi 3 gini aja. Nah, ini faktorisasi prima dari 24. Berikutnya 32. 32 berapa kali berapa? Ayo ngomong. 4 kali Berapa? 4 kali 8. 4 kali 8. 4 kali 8. 4 kali 4. 4 berapa kali berapa? 2 kali 4. 8 berapa kali berapa? 2 kali 4 kali 2. 2 kali 4. 2 kali 4. Kali 4. 4. 2 kali 4. 2 kali 2. Perhatikan ya, perhatikan. Bukan berarti Pak Rudi kok cepet-cepetan. Kalian tenang aja. Makanya berpikir tenang. Jangan asal ngomong, tapi tidak. Asal bunyi. Ya. Nah, contohnya tadi Pak Rudi. Ayo, 32 berapa kali berapa? Kamu, yang cepat. Pak Rudi memberikan kalian tekanan, kalian tenang. Jawab dengan pasti. Saya ini bilangan primanya. Buahnya ada berapa itu? 2, 3, 4, 5. Jadi nulisnya 2 pangkat 5. Berikutnya 40. 40 berapa kali berapa? Ya cepat. Cepat. 4 kali 40. 4 kali 4. 10. 4 kali 10. 4 kali 10. 4 kali 10. 8. 10 kali 8. 8. 5 kali 8. Jangan 2 kali 20. Kamu mencari perkalian yang gede. Apa? 2 kali 2. 2 kali 2.
2 kali 5. 5 kali 5. 5 berapa? 5 kali berapa? 8. Oh, berapa? Oh, sudah tidak bisa lagi. Kalau sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti itulah bilangan. Nanti ini harus dijelaskan apa sih bilangan prima, apa sih faktorisasi prima, mana sih apa bedanya faktor prima dan faktorisasi prima. Ya, 2 dan 2 kali 5. Sudah Pak, semuanya. Ya, inilah faktorisasi prima dari bilangan 24, 32, dan 40. Masih tahap 1. Tahap 2-nya, RMB-nya sama dengan cari faktor yang sama. Mana faktor yang sama dari 3 bilangan ini? Faktor yang sama berapa? 2, 4, 2. Tulis dulu 2. Terkecil. Mana pangkatnya yang terkecil? 3. Pangkat berapa? 2 pangkat 2. 2. Pangkat berapa? Yang paling kecil? 2. 24. Nana, tenang dulu. Faktor ini cari faktor yang sama. Oh, ini faktor yang sama. Ini ada. 2. Sudah. Dengan pangkat terkecil. Mana pangkatnya yang terkecil? 3. Berapa? 3. Ada lagi yang sama? Ini enggak ada. Ayo, siapa yang ngomong aja itu ya? Ya, berarti 2 pangkat 3 itu hasilnya. Berapa 2 pangkat 3? Ingat, 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3. Salah. 2 pangkat 3 sama dengan perkalian 2-nya ada 3 kali. Sama dengan, ini baru dinulis bawah ya, 2 kali 2 kali 2. Ini 2 pangkat 3. Sama dengan berapa? 2 kali 2. 4 kali 2, 8. Berarti PB-nya 8. Sama apa enggak dengan yang tadi? Hasilnya? Sama. Sama, Pak. Silakan. Kalian tulis dulu. Terus tak tulis. Kalian tulis. Setelah itu dipelajari. Lagi. Jangan mengatakan suku. Lagi. Berapa kali baru ngomong gitu Orang ngomong, dengarkan dengan telinga. Setelah itu lakukan. Jangan seperti tadi, Pak Ardi ngomong ini. Terus, loh Pak, itu dikerjakan Pak. Loh, kan disuruh ngerjakan. Pak Rudi selalu mengatakan, silakan tulis. Kalau sudah, silakan dipelajari. Nggak usah mengatakan sudah Pak.
Ayo, kalian kelas 4. Kalian harus belajar mengerti. Lebih dewasa, pola pikirmu harus lebih dewasa. Tinggalkan yang ngalem-ngaleman atau mak-makan itu. Kamu harus mandiri, mengerti apa perintahnya. Pak Rudi, nanti kita berenang ya. Yang bawah kelihatan lagi. Di sini baru dikasih contoh lagi supaya kalian terlatih. Kalau sudah terlatih, matematika itu perlu latihan, perlu dilatih, bukan dihafalkan. Ya, kurang setengah menit, 30 detik, mau dihapus. Ayo, nah, Pak Rudi menutup ini dulu. Nah, ingat ya, hari ini Pak Rudi menjelaskan faktor persekutuan terbesar dasar tadi awal. Sekarang faktor persekutuan ilmu lanjut. Ya ini, kalian nanti di kelas 4 ini gunakan seperti ini. Coba ada yang tabel loh ya. Gunakan tabel, silakan. Mana yang menurut kalian enak? Ya, ada bos. Contoh berikutnya. FPP dari bilangan 20, 40, dan 60. Tulis 20. Kontaktornya 20. 4 kali 5. 4. 2 kali 2. Udah 5 nggak bisa. Duanya, kamu tulis yang paling kecil. Awal. Duanya ada 2 kali 5. 40, tadi sudah. 5 kali 8. 4 kali 2. Dari bilangan nggak melihat, Pak. Ya. 40 dari 2-nya ada 3. 2 pangkat 3 kali 5. 60. Ya, Pak, kali berapa 60? Oh, 60. 6 kali 10. 6. 2 kali 3.
10. 2 kali 5. 2. Tulis dulu yang terkecil. 2 ada 2. Kali 3. Kali 5. Baru tinggal kalian tulis FPP-nya. Sama dengan, nah ini faktor yang sama. Cari dulu. Faktor yang sama berapa? 2. Ini ada 2. Semuanya ada berarti sama. 2. Pangkat yang terkecil. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2. Oh berarti yang terkecil 2. Pangkat 2. Ada yang sama lagi. 5, 5, 5. Oh ada Pak. 5. Pangkatnya, oh terkecil udah 5. 2 pangkat 2. Berarti 2 kali 2. 4. 4 kali 5. Yaitu 20. Oh FPB-nya 20. Ayo silakan tulis. Ayo cepat. Yang atas kalau dihapus. Kalian tulis ya. Aku menangis. Empat lembar. Yes, ini sekalian kalau sudah kalian tulis bilangan prima adalah Pak, itu hanya apa, Pak? Pak Rudi. Bintangku hanya dapat kalau sudah baru dijelaskan. Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya dapat bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Atau bilangan prima itu memiliki 2 faktor saja, nggak boleh kurang. Itu setelah dan ya Pak. Ngomong Pak Rudi ngomong, kok melu ngomong. Nah, hanya memiliki 2 faktor. Itu bilangan prima. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Pak, hanya 1 faktor. Nggak boleh. Itu bukan bilangan prima. Pak, lebih dari 2 Pak faktornya. Tidak boleh. Contohnya bagaimana? Habis ini Pak Rudi jelaskan. Seperti apa sini?
Perhatikan ya anak-anak ya, Pak Rudi tadi ini nggak marah, cuma Pak Rudi mengingatkan, di saat ada orang lain berbicara, jangan menyela atau jangan ikut bicara. Akhirnya yang lain itu mengganggu dan nggak sopan. Ingat-ingat, itu untuk semuanya aja. Baik itu orang tuamu, atau guru-guru yang lain, atau orang lain yang lebih tua, atau temanmu, biarkan dia berbicara terlebih dahulu. Jangan di saat apalagi Pak Rudi jelaskan, kamu ngomong. Pak Rudi jelaskan ngomong, terputus, temanmu enggak, terganggu itu. Ya, contoh, ya, contoh. Nah ini contoh yang tadi bilangan itu sendiri atau memiliki dua faktor. Contoh. Ya. Empat. Faktornya berapa saja? Satu kali 4. 2 kali 2. Jadi 4. Oh, ini ada 3 faktor. Nanti baru dicoret. Bukan bilangan prima. Yang baru dicoret ini berarti bukan bilangan prima. Karena bilangan prima itu memiliki 2 faktor. Ini 1, 2, 3. Lagi 2. 1 kali 2. Ya. 2. Sudah selesai. Berarti memiliki 2 faktor. Kalau 2 faktor, Pak, yes, itu bilangan prima. Kalau dikasih cawang ini berarti bilangan prima. 1, bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari 1. 1 kali 1. Nah, 1 kali 1 termasuk 1. Nah, ya. Oh, hanya 1 faktor. Kalau 1 faktor kurang dari 2, tidak termasuk tidak bilangan prima. Berarti contoh-contoh ini yang dikatakan bilangan prima adalah bilangan yang memiliki 2 faktor saja. Ini lebih dari 2, Pak? Bukan. Kurang dari 2? Bukan. Nah, sekarang bilangan prima 1 sampai 50. Nah, ini bilangan prima. 1 sampai 50. Yaitu berapa saja kalian tulis? 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 4, 1. 41, 43, dan 47. Ini adalah bilangan prima 1 sampai 50. Kalian harus mengerti. Coba kamu cari faktornya. Semuanya hanya memiliki 2 faktor. Yaitu apa? Bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. 2, bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 2. Silakan kalian tulis.
Soal lagi. Ayo, sudah? Cepat. Ini baru dihapus. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui atau mengerti atau tahu tentang bilangan ada prima. Ya ini bilangan prima itu tadi yang faktorisasi prima. Kamu lihat angka-angkanya. Kan ada 2 ada, 3 ada, 5. Itu bilangan prima. Nah, sekarang Pak Rudi akan menjelaskan faktorisasi prima itu apa, Pak? Faktor prima itu apa? Beda faktorisasi dan faktor prima. Nah, nanti ini Pak Rudi akan jelaskan. Nah, faktorisasi prima dan faktor prima. Nah, ini baru dihapus. Ini baru dikasih pengertiannya aja. Faktorisasi prima adalah perkalian yang bilangannya mengandung bilangan prima. Sedangkan faktor prima adalah faktor bilangan faktor dari suatu bilangan. Arti faktorisasi primanya nggak kelihatan, yang adalah. Karena ketutupan kepala Pak Rudi. Kamu soal. Kelihatan apa enggak? Kelihatan. Nah, sebelum kalian nulis, dengarkan Pak Rudi dulu. Dengarkan. Faktorisasi prima dan faktor prima. Beda ini. Sudah tulisannya beda. Ini ada sasi, ini tidak. Ini ada sasi, ini tidak. Apa sih Pak faktorisasi prima? Adalah perkalian. Berarti ada perkaliannya. Yang bilangannya mengandung bilangan prima. Sedangkan faktor prima adalah faktor-faktor dari suatu bilangan yang mengandung bilangan prima. Itu teori. Prakteknya supaya nanti kalian tahu nyata, kalau faktorisasi prima seperti ini, faktor prima seperti ini, baru dikasih contohnya.
Nah, ya. Sekarang mau dikasih contoh. Carilah faktorisasi prima dan faktor prima dari bilangan 45. Caranya bagaimana, Pak? Ini caranya. Cara pohon faktor 45. Berapa kali berapa? 5 kali 9. 9. 3 kali 3. Sudah, ini nggak bisa dibagi lagi. Hanya bisa dibagi bilangan satu dan itu sendiri. Berarti itu bilangan prima. Oh, ini. Berarti 2, sorry. 3 pangkat 2 kali 5. Nah, sudah. 3 pangkat 2 kali 5 ini adalah faktorisasi prima. Loh, kalau faktor primanya, Pak? Sekarang harus ditulis. Faktor primanya yaitu angka-angka yang mengandung bilangan prima. 3 dan 5. Berarti kamu tulisnya gini aja. 3 dan 5. Nah, beda. Berarti faktorisasi prima. Tulisannya seperti ini. Ada pangkat, ada perkaliannya. Tapi kalau faktor prima, tidak ada perkalian dan tidak ada pangkatnya. 3 dan 5. Oke? Mengerti? Oke. Ngerti. Ngerti. Bentar, Pak, belum selesai. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas Enggak kelihatan, Pak. Adi, sebentar. Sebelum kalian nanti mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Ardi, jangan langsung ada tugas kocakan. Jangan dulu, pelajari materinya. Materinya oke, baru tutup bukumu, baru kerjakan. Seberapa jauh kemampuan saya setelah tadi saya belajar. Itu caranya. Silakan tulis. Ya, ini faktor prima. Ini faktorisasi prima. Beda. Ya, nah. Halo. Belum, Pak. Belum. Ayo cepat. Oh, Berapa? ya. Pak Rudi menyarankan di saat matematika ada catatan, itu jangan di buku catatanmu asli, di kertas coret-coretan aja. Nah, nanti kalau sudah, boleh kalian salin di catatanmu. Kamu sudah belajar ngulang lagi dan catatanmu rapi, nggak coret-coretan. Itu yang tulisannya kayak raksasa itu. Belajar nulis yang baik. Ya. Boleh papannya, cepet-cepetan kamu screenshot supaya cepat nanti nulisnya. Yang penting perhatianmu tadi
di saat Pak Rudi menjelaskan. Oke, tidak? Oke, mana? Bentar Pak, menyeringsut. Masih menyeringsut. Ini ya, untuk hari ini pembelajaran matematika khususnya untuk FEB, bahkan kalian sudah mengenal bilangan prima, faktor prima dan faktorisasi prima. Pak Rudi akhiri, semoga apa yang baru diberikan pada hari ini Pak tunjuk dulu Pak. bisa mempraktekkan nanti pada waktu mengerjakan soal. Oke, sebelum baru diakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai? Niat.